channel aku Tariana Rahma. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau nge-share kalian tentang cara lulus SNMPTN. Seperti yang kita ketahui, SNMPTN sendiri merupakan salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri dengan cara melihat dari nilai rapot kita selama 3 tahun di SMA dan juga nilai rapot beserta sertifikat yang kita miliki selama kita SMA. Nah, SNMPTN ini sendiri biayanya ditanggung oleh pemerintah loh. Jadi jangan sia-siakan kesempatan SNMPTN ya. Selain biaya yang lebih murah, kita juga tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Oke guys, jadi ada beberapa hal yang sangat perlu kalian perhatikan dalam SNMPTN. Yang pertama adalah akreditasi sekolah. Di tahun 2020 ini, suatu sekolah dapat mendaftarkan siswanya sesuai dengan akreditasi sekolah mereka. Untuk akreditasi sekolah A, sekolah tersebut dapat mendaftarkan sebanyak 40% siswa terbaik di sekolahnya. Untuk akreditasi sekolah B, dapat mendaftarkan 25% terbaik di sekolahnya. Dan untuk akreditasi C dan lainnya, sekolah tersebut dapat mendaftarkan 5% siswa terbaik di sekolahnya. Nah, untuk pengalaman aku, sekolah aku alhamdulillah akreditasinya A. Jadi 40% terbaik di sekolah aku berhak mendaftar SNMPTN. Oh ya, itu belum mendaftar SNMPTN loh, bukan lulus SNMPTN. Nah, buat kalian yang bertanya, bagaimana pemeringkatan SNMPTN di sekolah? Yuk, kita simak. Kalau di sekolah aku, jurusan IPA kan ada 3 kelas. Jadi 3 kelas itu dirankingkan dari ranking 1 sampai dengan ranking terakhir. Nah, kalau aku kemarin, alhamdulillah dapat ranking di paralel sejurusan IPA. Begitupun dengan jurusan IPS. Kemudian 40% dari total siswa tersebut berhak mendaftar SNMPTN. Yang kedua adalah nilai rapot dan juga sertifikat. Nah, ini merupakan faktor yang paling utama sobat. Mengapa? Karena nilai yang menentukan kita lulus atau tidaknya di suatu PTN. Mengapa demikian? Karena nilailah yang menjadi salah satu jaminan akan mutu kita selama kita di SMA. Nah, di dalam SNMPTN ini penilaian hanya melalui 6 mata pelajaran di jurusan IPA. Kalau jurusan IPA sih, mata pelajaran dinilai hanya matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan juga biologi. Karena pelajaran tersebut, usahakan kalian bisa di 6 pelajaran tersebut. Karena rata-rata dari rapot kita diambil dari 6 mata pelajaran tersebut saja. Usahain juga untuk setiap semester kalian tingkatin prestasi belajar kalian. Karena jujur, aku kalau mau ranking, aku semester 1 ranking 4, semester 2 aku ranking 8, semester 3 aku ranking 4, dan semester 4 alhamdulillah aku naik ke peringkat 2, dan semester 5 aku turun ke peringkat 3. Tapi peringkat itu benar-benar nggak menjamin guys. Karena mengapa? Kalau misalnya peringkat kita naik tapi nilai kita anjlok, itu sama aja bohong. Karena yang dinilai hanya nilai, bukan peringkat. Panitia SNMPTN tidak melihat peringkat kita, tetapi melihat rata-rata nilai kita dari ke-6 mata pelajaran tersebut. Nah, untuk sertifikat. Sertifikat ini, aku nggak tahu ini benar-benar berpengaruh atau enggak. Tapi kalau misalnya sertifikat, kalau misalnya ada nilai yang sama, yang menjadi pertimbangan untuk rankingan itu adalah sertifikat kita miliki. Jadi ini adalah nilai semester 1 aku. Ini nilai semester 1 aku yang aku belum tahu bagaimana cara belajar aku. Jadi nilai semester 2 aku, ini nilai semester 3 aku, dan ini nilai semester 4, dan nilai semester 5. Nah, buat kalian yang pengen tahu apa aja sertifikat yang aku upload di LTMPT, jadi aku mau upload 3 sertifikat karena maksimal 3 sertifikat yang diupload. Sertifikat yang pertama aku upload yaitu peserta kegiatan penguatan pendidikan karakter tingkat provinsi yang diselenggarakan di Pagar Alam. Nah, aku di situ hanya menjadi peserta dan tidak terjun ke nasional karena tidak terpilih. Tapi aku masih lanjutkan itu karena itu diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, aku tambahkan sertifikat serta lomba penyisihan Lomba Matematika Nasional Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Yang ketiga, aku lampirkan juga juara harapan 1 Lomba PMR Putri tingkat kabupaten tahun 2017. Next, yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah pesaing di sekolah kita. Karena kata guru BK aku, kalau misalnya kita di sekolah aja udah kalah, apalagi nanti pemeringkatan pas waktu kita di panitia universitasnya. Yang mendaftar di prodi dan universitas itu bukan hanya dari sekolah kita saja, atau bukan hanya dari
provinsi kita saja, tetapi dari seluruh Indonesia. Dan ini juga buat catatan buat kalian, aku saranin kalian jangan pilih jurusan dan PTN yang sama dengan teman kalian yang berada di ranking atas kalian, tapi itu juga sesuai dengan porsi masing-masing PTN yang menentukan porsi terhadap kelulusan siswa sekolah di universitas itu. Karena ada aja kok sekolah yang lulus di salah satu universitas di fakultas kedokteran lulus 3 orang, tetapi ada juga yang hanya menerima 1 orang dari satu sekolah, karena kita nggak tahu itu SNMPTN dinilai dari mana. Buat teman-teman kalian yang nggak mau ngasih tahu prodi dan universitas apa yang mereka punya, kalian bisa tanya kok ke guru BK, karena guru BK bisa menginformasikan kepada kalian terhadap jurusan apa dan PTN apa yang akan diambil oleh seseorang, tapi tanpa menyebutkan nama seseorang tersebut. Yang keempat adalah faktor rekam jejak alumni di universitas yang kita tuju. Nah, aku pribadi bersyukur karena mendapatkan alumni yang bagus di jurusan dan PTN yang aku tuju di SNMPTN 2020 ini. Kalau misalnya kalian punya alumni di universitas dan jurusan yang kalian tuju, kalian bisa banget kok tanyain lewat chat pribadi ke kakak tingkat kalian yang udah lulus di PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Kalian bisa kok tanya IPK-nya, atau tanya seputar jurusan kalian yang ingin kalian ambil, atau seputar universitas dan yang lainnya kepada kakak tingkat kalian tersebut. Yang kelima adalah strategi pemilihan jurusan. Aku sendiri kemarin hanya pilih pendidikan dokter Universitas Sriwijaya, dan pilihan kedua aku kosongin. Usahain prodi dan PTN yang kalian pilih itu merupakan kehendak dari hati nurani kalian, bukan dari paksaan orang lain atau mengikuti teman-teman atau cuma untuk pamor atau pamer di depan teman-teman kalian, tapi kalian mengabaikan kewajiban kalian. Jadi aku saranin kalian pilihlah jurusan sesuai passion kalian, sesuai keinginan kalian dan sesuai kemampuan kalian. Kalau misalnya kalian selalu berusaha, memang benar-benar menginginkan jurusan tersebut, aku punya quotes buat kalian. Jangan perkecil mimpi kalian, tapi perbesarlah usaha kalian untuk meraih PTN tersebut, karena masa depan ada di tangan kita saat ini. Tidak ada yang bisa menghalangi masa depan kita, tidak ada yang bisa mencapai masa depan kita kecuali dari kita sendiri, kesadaran kita sendiri, dan juga pola pikir kita sendiri. Buat kalian yang masih bingung milih jurusan atau masih ragu-ragu mau milih jurusan apa, aku saran kalian buat konsultasi ke guru BK, karena guru BK itu benar-benar ngeliat dari nilai kita langsung. Pokoknya guru BK kalian itu insya Allah bisa kok buat bantuin kalian, buat nolongin kalian buat milih jurusan atau dan PTN apa yang ingin kalian inginkan. Next, doa. Doa ini benar-benar berpengaruh guys. Mengapa aku bilang berpengaruh? Karena pada dasarnya semua yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak yang maha kuasa. Kita tidak bisa menginginkan sesuatu itu terjadi kecuali sesuai kehendaknya. Contohnya saja seperti virus corona ini di kelas 12 yang telah terjadi, kita sudah merancang rencana tersebut sebaik-baiknya untuk mengadakan suatu perpisahan, tetapi rencana tersebut bubar karena adanya virus COVID-19 ini. Karena kita hanya bisa merencanakan, tetapi yang memastikan kalau itu terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terbaik bagi kalian, apapun yang terbaik bagi keluarga kalian, apapun yang terbaik bagi lingkungan kalian dan masa depan kalian. Dan juga kalian harus minta doa restu dari kedua orang tua kalian, karena ridha Allah adalah ridha orang tua. Dan juga jangan sia-siakan kesempatan SNMPTN itu, karena ada orang lain yang mungkin gak kebagian untuk daftar SNMPTN, tetapi kalian menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut dengan cara memilih jurusan dan PTN yang passing grade-nya tinggi banget, bukan mengecewakan kalian ya, nggak sesuai dengan nilai kalian. Jangan sia-siakan kesempatan emas itu karena SNMPTN itu, karena kita nggak tahu ada orang lain yang pengen berada di posisi kita. Pokoknya ambil kesempatan SNMPTN itu dengan benar, dengan bijak, dan jangan salah gunakan kesempatan SNMPTN itu. Pesan buat kalian yang misalnya lulus SNMPTN nanti, jangan sombong, tetap rendah hati, semangati teman-teman kalian yang mau menghadapi UTBK, karena orang-orang itu butuh motivasi bagi kalian. Pada dasarnya SNMPTN ini
merupakan suatu keberuntungan dari kita, ataukah ini memang rezeki kita. Kalau misalnya ini bukan rezeki kita, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana yang lebih baik daripada yang kita sangka-sangka. Kita nggak tahu, misalnya kita nggak lulus di SNMPTN, ternyata waktu kita UTBK ternyata kita lulus nih di ITB, kita lulus di UI, atau lulus di Unpad, UGM. Kita nggak tahu rencana dari Allah itu gimana. Kalian jangan lengah dari doa, kalian jangan lengah dari rasa syukur, selalu membantu orang lain. Kumpulin doa-doa sebanyak-banyaknya dari guru, teman-teman, karena orang-orang tersebut mendoakan kalian agar tercapai, bukan mengejek kalian. Pokoknya semangat buat kalian yang akan mengikuti SNMPTN, karena banyak orang yang ingin berada di posisi kalian. Dan jangan sia-siakan kesempatan kalian, karena kesempatan cuma sekali, tidak akan dua kali, dan penyesalan akan selalu berada di belakang. Oh ya, buat kalian kalau misalnya selama menunggu pengumuman SNMPTN nanti, jangan lupa untuk belajar UTBK. Terus jangan lupa untuk ikut-ikut TO online, TO offline yang ada di internet ataupun yang diadakan oleh lembaga bimbingan belajar di Indonesia. Oke guys, sekian video dari aku. Kalau misalnya ada yang kurang, aku mohon maaf, dan kepada Allah aku mohon ampun. Iya, buat kalian yang ingin mendaftar di jurusan dan PTN kalian, jangan lupa untuk lihat berapa sih daya tampung dan peminat tahun lalu atau tahun kemarin. Daya tampungnya biasanya ditampilkan untuk daya tampung tahun ini, dan peminatnya ditampilkan berdasarkan tahun kemarin. Tetap semangat dan tetap berusaha. Stay tuned and keep watching. Bye bye.